PKPU dan saya sudah terakhir dalam buka puasa dari hari ini. Mohon maaf, beberapa teman juga masih on the way ke sini dari DKPP tadi. Ada beberapa hal yang memang masih harus kami lengkapi, bukti-bukti tambahan dari Partai Kedaulatan. Saya menangkap dari proses awal, kalau misalnya tidak aktif di YouTube, betapa bahwa upaya untuk menggoda partai-partai pendukung pasangan Khofifah Herman itu dari awal dilakukan. Jadi, kalau banyak teman yang mengatakan kenapa sih Mbak berangkat dari partai, kok nggak dari independen, atau basis masanya mau kuat, banyak yang sampaikan begitu. Saya ingin sampaikan, ini bukan soal berangkat dari partai atau berangkat independen, ini soal Khofifahnya. Di mana ada Khofifah, sepertinya di situ penjagalan dilakukan. Ini sistemik sekali yang dilakukan. Jadi, partai-partai pengusung yang semula 16,95%, 16,95% itu pada H-1 tanggal 13 sebelum pendaftaran kami koordinasi di Surabaya, posisi sore aman, malam tiba-tiba dua partai sudah tidak bisa dikontak, P3I dan PDP. Pada saat itu saya dengar bahwa Khofifah tidak akan pernah bisa mendaftar. Tapi ternyata 6 partai ini masih tembus 15,55. Ketika tembus 15,55%, akhirnya kami mendaftar. Kami mendaftar tanggal 14 adalah pendaftar pertama. Pendaftar pertama, kalau menurut PKPU pasal 66 ayat 3, yang pertama itulah mestinya yang atas. 5 hari aman. Ketika tanggal 19 kita melihat bahwa ada dua partai yang ternyata selain mendaftarkan pasangan Khofifah Herman juga ikut mendaftarkan pasangan Soekarwo Saiful Yusuf. Nah, di sini kemudian muncul bangunan opini bahwa ada dualisme dukungan. Saya selalu mencoba mengatakan tidak ada dualisme, yang ada adalah satu dukungan asli, satu dukungan palsu. Lalu saya sampaikan itu kalau di Jawa Timur tidak bunyi. Baru saya tanggal 2 hari sebelum pengumuman, jadi tanggal 11 saya ke Jakarta, saya sampaikan kepada publik Jakarta bahwa tidak ada dualisme dukungan. Yang ada adalah satu dukungan yang asli dan satu dukungan yang palsu. Kenapa saya menyebut satu asli, satu palsu? Saya ingin sampaikan misalnya yang kemarin ya Bang Duli muncul juga di DKPP. Bagaimana tanda tangan seorang ketua umum PBNI dipalsukan ketika dipakai untuk membukukan tanda tangan pada SK yang dipakai untuk oleh tim Soekarwo Saiful. Jadi ketika di DKPP dipanggilan ketua umum PBNI, lalu kemudian dipanggil oleh ketua DKPP, diminta tanda tangan, menyampaikan bahwa mana ini tanda tangan Anda, dia di mejanya Pak Tinggi, dia membukukan tanda tangannya. Bahwa ini tanda tangan saya, kemudian ini tanda tangan saya yang dipalsukan. Pada tanda tangan ketua umum PBNI yang dipalsukan, sesungguhnya sudah disampaikan laporan ke Mabes Polri bahwa tanda tangannya dipalsukan. Yang kedua bahwa sudah disampaikan surat penegasan kepada KPUD bahwa tanda tangan beliau dipalsukan. Jadi kalau Mabes Polri sudah, KPUD sudah, lalu kemudian bagaimana akhirnya ada proses verifikasi disampaikan bahwa tanda tangannya memang dipalsukan. Sudah. Ini sebenarnya sudah triple pengakuan. Akhirnya kemarin kita bisa ini PBNI. Tanda tangan ketua umum dipalsukan. Lalu kemudian bagaimana Partai Kedaulatan? Partai Kedaulatan ini sebetulnya juga sangat kasat mata. Jadi ada tiga generasi pengurus. Saya ambillah generasi pertama itu Ahmad Dhani Dimyati. Generasi kedua adalah Kimat Taufik. Generasi ketiga adalah Muhammad Isa. Nah, yang mendaftar ke pasangan Khofifah Herman adalah generasi ketiga. Ini SK terbaru atas nama Muhammad Isa. Yang dipakai mendaftar ke pasangan Soekarwo Saiful itu generasi pertama. Ahmad Dhani Dimyati. Nah, Ahmad Dhani Dimyati ini sudah diganti Kemal. Perubahan yang sudah disampaikan di KPUD, tanda terima dari KPUD juga sudah di
info bahwa ini loh kita sudah mengganti sejak Februari dan ada tanda terima dari Anda. Jadi aneh kalau misalnya sudah ada tanda terima perubahan pergantian pengurus ke KPUD, tetapi SK yang sudah tidak berlaku ini tetap saja dianggap sebagai dukungan ganda. Nah, sampailah kemudian dikonfrontir pada saat verifikasi antara ketua umum dan sekjen. Teman-teman, begini, ketika dikonfrontir sesungguhnya ketua umum siap diklarifikasi ulang bersama sekjen. Ini klarifikasi kepada Partai Kedaulatan dilakukan tanggal 30 Mei. Lalu kemudian di berita acara poin 5 disebutkan bahwa ketua umum siap diklarifikasi dengan sekjen asalkan yang mengundang KPUD. Oke, tempatnya di kantor DPP PK. Jamnya jam 14, tanggalnya 31 Mei. Apa yang terjadi? Ternyata menjelang zuhur itu ada surat dari sekjen PK minta kepada KPUD menunda klarifikasi. Nah, yang menarik adalah klarifikasi itu menurut PKPU jikalau ada dukungan ganda maka kepada DPP. Oke, DPP-nya standby sesuai dengan keinginan KPUD. Ternyata pada jam yang ditentukan KPUD tidak pernah hadir karena KPUD sudah mendapatkan surat dari sekjen yang minta ditunda. Kita sudah bisa melihat benang merahnya antara kedekatan KPUD dengan sekjen. Nah, sampailah kemudian ketika kemarin misalnya memberikan kesaksian di DKPP. Ketika memberikan kesaksian di DKPP, Pak Jimli bilang begini, jadi besok bisa tidak menghadirkan ketua umum, Partai Kedaulatan dan DPR-RI. Oke, bisa. Lalu disampaikanlah Pak Jimli kepada KPUD. Jadi kalau sekjen bisa ya KPUD menghadirkan. Jadi menarik sekali yang menghadirkan sekjen itu KPUD. Kalau KPUD yang menghadirkan bisa, tapi kalau ditelepon ketua umumnya tidak bisa. Jadi benang merah di antara apa yang terjadi pada kesekjenan dua partai ini, lalu kemudian bagaimana sikap KPUD dan bagaimana berakhirnya penetapan terhadap putusan KPUD yang melihat bahwa PK dan BPNUI dianggap tidak sah di Soekarwo Saiful dan tidak sah di Kofifa Herman. Saya ingin sampaikan bahwa Partai Kedaulatan 0,5% dia mendapatkan dukungan suara 79.000 sekian, hampir 80.000. Kemudian BPNUI 0,24 dia mendapatkan dukungan hampir 30.000. Jadi kalau di total itu ada 110, sekitar 12 ribuan lah. Saya ingin mengatakan bahwa jikalau dukungan Partai Kedaulatan dan BPNUI kepada pasangan Soekarwo Saiful dianggap tidak sah dan kepada pasangan Kofifa Herman juga tidak dianggap tidak sah, maka ada 112.000 suara rakyat Jawa Timur pada pemilu 2009 yang lalu yang tidak dihargai oleh KPUD. Di situ ada hak kedaulatan rakyat yang diabaikan. Nah, lebih dari itu, karena prosesi-prosesi yang kelihatannya memang ada penjagalan, kita menyebut penjagalan secara SDM, sistemik, terstruktur dan masif itu, maka ada hak konstitusional warga negara, ada hak untuk menjadi kandidat pasangan Kofifa Herman yang kemudian dirampas akibat penetapan keputusan yang dilakukan secara tidak netral, tidak profesional dan tidak objektif itu. Jadi posisinya seperti itu. Baru ini saya membawa dokumen-dokumen pelengkapnya. Kalaupun nanti misalnya kita mau lihat pakai slide juga bisa, karena teman-teman juga untuk itu ini. Jadi saya berharap bahwa bahasa saya, mudah-mudahan ada cahaya keadilan di akhir Ramadan ini melalui Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Saya ber-SMS kepada Ketua Umum DKPI. Saya sampaikan ketika awal kami ke DKPP. Saya sampaikan termasuk ketembuskan budaya ke Pak Ruli. Sebagai tanggung jawab dari amanah yang sudah diberikan oleh DKPP kepada kami, pasangan Kofifa Herman, saya sampaikan bahwa kami ingin melanjutkan perjuangan ini. Kalau negara ini memberikan ruang untuk bisa mendapatkan keadilan, maka kita akan mencoba ruang bagaimana keadilan itu bisa diperoleh oleh warga bangsa dimanapun dia, karena ruang hukum itu dibuka oleh proses hukum.
ini. Dan sebelum itu terima kasih semuanya, keluarga besar dari KPI. Mohon doanya teman-teman media juga. Mudah-mudahan ikhtiar ini Allah membukakan jalan sehingga kita diloloskan oleh DKPP sebagai calon gubernur pada periode ini, jadi tidak pada periode-periode yang akan datang. Pencalonan ini orang bilang begini, DKPP kan nilainya pelanggaran kode etik ya, tapi bahwa dari proses awal persidangan itu disampaikan kalau orang melanggar hukum pasti melanggar kode etik. Kalau orang melanggar kode etik belum tentu melanggar hukum. Jadi kronologi proses pelanggaran hukum saya rasa sudah dielaborasi sangat bagus sama dua saksi ahli yang kita minta untuk memberikan penjelasan, Pak Mandoran Sihaan dan Pak Irman Sukasidi, dan beliau menyampaikan bahwa melihat fakta-fakta dan saksi-saksi, maka sesungguhnya pencalonan Khofifah Herman itu dua saksi ahli menyampaikan seperti itu. Oleh karena itu, hak konstitusionalnya harus dikembalikan. Itu yang berkembang di dalam proses persidangan DKPP, dan ini tidak akan menjadi pertimbangan penting bagi DKPP untuk mengambil keputusan. Insya Allah dibacakan pada tanggal 31 hari Rabu jam 1 siang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.